Anda bayangkan, kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan, Anda mengerjakan hal tersebut berulang-ulang, masih seneng nggak? Atau kembali yang tadi tuh, masih enjoy nggak? Baik lagi di Grasak Grusuk Podcast. Hari ini temanya cukup bagus. Bisa dikatakan ini berkaitan dengan keseharian kita. Bisa jadi itulah Passion, Mas Arel. Iya, kita akan membahas passion yang dimana mungkin kalian tidak mengetahuinya ketika kalian melakukan sesuatu, tapi kok nggak berasa itulah passion. Pakai P ya, pakai P, bukan pakai F. Saya orang Sunda, Pak. Oh, Jadi orang kalau Sunda. orang Sunda nggak bisa F, tapi gitu. P. P, ya. Karena beda tuh artinya antara passion sama fashion. Oke. Ah. Bedanya di mana? Udah tahu belum? Bedanya kalau pakai F ya, itu adalah tren-tren busana. Fashion. Nah, kalau passion pakai P ya, nah itu adalah hasrat ataupun keinginan kita yang menggerakkan motivasinya kita. Nah, itu passion. Berarti ya kita akan membahas passion, bukan fashion. Pantas tadi saya pas mau bilang ke istri di rumah gitu kan, emang temanya apa? Saya bilang fashion. Wih, kamu pakai busana gitu? Enggak, saya bilang lebih ke kerjaan. Oh, itu passion namanya. Oke. Nah, itu diluruskan. Jadi pakai P, bukan F. Betul, jangan salah karena kalau kita ngomongin itu salah narasumber nanti. Kalau yang pakai F gitu ya, saya pulang nih gitu ya. Nah, kalau menurut Pak MP nih, gue ini seperti apa sih passionnya? Nah, kalau fashionnya ya keren gitu ya. Tapi kalau passionnya ya gue nggak tahu, kan itu passionnya Mas Arel. Iya, tapi kan Bapak narasumbernya gitu kan. Jadi yang gue tanyakan itu adalah bagaimana fashion gue yang Bapak lihat gitu loh. Oke, kalau fashion ya anak muda energik. Oh, Itu udah pakai pasti. anting lagi. Wah, itu anting minjem di mana tadi? Hah? Kayaknya kalau kerja pakai nggak itu? Oh, kerja enggak sih. Nah, berarti ini Nggak berani, fashion ya. nggak berani. Tapi kalau bicara jujur, saya tuh lebih nyaman seperti ini. Oh, seperti ini ya, Nah, apa adanya passion ya. saya seperti ini. Oke. Jadi saya tuh bisa dikatakan dulu grasak gerusuk gitu. Yang penting ya gitulah. Yang penting enak aja gitu. Gerasak gerusuk yang penting enak gitu Iya, ya. Oke. Sesuai nih sama podcastnya Iya. Gerasak Itu udah gerusuk. pasti, Wah, udah pasti, keren. udah Jangan pasti. lupa subscribe. Thank you. Lonceng ya, lupa lonceng. Ya. Dan komen kalau Iya. ada pertanyaan. Nah, terkait sama passion ya. Passion atau hasrat atau keinginan ya. Mas Arel, boleh nanya nggak nih? Sebentar. Kalau hasrat kayaknya kita ngupas itu aja deh. Itu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Itu lebih bergairah. Lanjut, Pak. Oke, berbicara mengenai keinginan ya, keinginan atau passion ya, passion. Mas Arel sendiri passionnya apa sih kalau di dalam kerja nih? Atau di dalam apa, misalkan bebas gitu? Kalau gua sih Pak ya, jadi fashionnya itu karena gua itu lebih ke orangnya energik ya. Ya gua suka yang seperti ini. Jadi bukan dikatakan gua tuh urak-urakan, enggak. Cuman gua lebih Gerasak gerusuk enggak? dulu. Sekarang enggak. Jadi fashion gue tuh ya seperti ini apa adanya gitu. Tapi mungkin gak sih kalau fashion itu bisa dikatakan dia yang apa adanya gitu? Bisa. Istilahnya dia jadi diri sendiri kan? Iya. Nggak pakai istilahnya nggak pakai topeng-topeng. Iya. Nah, kalau lagunya yang dulu tuh, buka dulu topengmu. Nah, Iya. itu untuk menunjukkan passionnya dia sebenarnya apa gitu. Nah, terkait lagi sama ada yang namanya passion sama hobi. Ya. Itu bedanya apa tuh? Nah, kira-kira beda atau sama sih? Sekarang gantian nih gue nanya nih. Biasa kan di interview ya. Iya, Ini gantian boleh dong. Boleh. Kira-kira beda atau sama ya antara passion sama hobi? Kalau menurut Mas Arel, beda atau sama? Ini jujur apa mau yang bohong nih? Yang bohong dulu deh. Yang bohong. Kalau saya mau yang jujur, karena sama-sama enak, jadi saya pikir sih sama fashion sama hobi. Passion sama hobi sama gitu Iya. ya. Oke. Saya suka cewek, hobi saya cewek juga sih. Oh gitu.
Dulu. ya makanya. Kedepannya akan pos 2, pos 3 gitu ya. Enggak. Tolong yang di rumah ini gimmick ya. Gimik ya. Lanjut. Oke, antara passion sama hobi ya. Kadang dari hobi bisa jadi passion. Misalkan kita hobi masak gitu ya. Terus akhirnya muncul tuh passionnya. Iya. Hasrat ya. Hasrat yang lebih membara istilahnya ya. Iya. Kenapa nggak ini saya tekunin nih? Akhirnya menjadi profesi malahan. Iya. Karena dia punya passion yang berangkat dari hobi. Hmm. Tapi ada juga yang dia passion tapi mungkin bisa jadi bukan hobinya dia dulunya. Kayak ya paling gampang nih YouTube. Ya. Nggak ada semua orang yang tiba-tiba dulu passion kan, pengen YouTube kan. Betul. Tapi bisa jadi hobi ngomong, hobi bicara di depan cermin, ya di depan orang gitu ya. Setelah itu dia lihat, iya banyak ya yang orang jadi YouTuber, betul, bisa memberikan dampak positif ya dan juga ada benefitnya. Iya. Akhirnya dia passion tuh. Ya udah deh, syuting. Mau syuting sampai berkali-kali take, mau sampai bingung gitu ya. Kok salah mulu, tapi tetap jadi passion. Walaupun dulu mungkin bukan hobi ya. Nah, akhirnya jadi ngikut semuanya tuh. Ngikut semuanya. Nah, itu kalau menurut gua sih Mas Sarel. Ya sama sih, gue juga ngalamin ketika gue bikin sebuah konten gitu kan dulunya. Gue gak sadar tuh ternyata udah jam 3, udah jam 4 gitu. Tapi kita tuh gak ngerasa capek gitu kan. Nah, itu ya, karena Tuh kekuatan passion. dari passion. Jadinya hobi. Iya, jadi akhirnya merembet tuh. Oke, dari hobi jadi ikutan passion, sama nanti bisa jadi profesi. Profesi. Yes. Nah kalau kita bicara profesi, kalau misalkan nih ada temen nih atau rekan-rekan di luar sana, dia belum mengetahui fashion dia tuh di mana gitu. Artinya dia masih merabah-rabah fashion dia gitu. Nah itu caranya gimana untuk memantapkan fashion gitu kan? Ya. Passion. Pakai P ya, pakai P Mas Sarel ya. Oke, banyak di luaran sana dan juga mungkin kita ya pernah ngalamin ya. Namanya kita kerja ya udah cuma kerja sebatas kerja. Ya, giliran disuruh lembur, disuruh buat sesuatu yang kreatif, kok kayaknya males. Ya malan akhirnya ngeluh dan lain sebagainya. Bisa jadi karena ya tadi kita belum ketemu passionnya kita. Ya. Nah, cara untuk menemukan gampang. Cara ngetesnya dulu ya. Caranya. Pertama, pada saat disuruh ngerjain hal tersebut, ada enjoy atau enggak? Contoh, kalau orang yang hobinya ngedit video, ya misalkan dia kerja di bagian editing nih, misalkan contoh lah ya, untuk bikin channel gitu ya, channel YouTube. Kalau dia disuruh ngedit, enjoy enggak? Atau malah, aduh bingung, aduh pusing, udah gue males. Wah, bisa jadi itu bukan passion. Ya. Bisa jadi itu cuma sebatas pekerjaan saja atau saya dibayar untuk melakukan editing. Ya sudah akhirnya ya saya lakukan. Saya nggak passion sebenarnya di situ. Enjoy atau enggak? Terus yang kedua ya, kita cara ngetesnya juga adalah pada saat orang tidak menyuruh kita atau bahkan tidak ada permintaan, kita mau terus belajar nggak akan hal tersebut. Misalkan yang kayak tadi tuh ngedit video kan sekarang kan zamannya macam-macam ya, bisa ngedit pakai handphone, ngedit di laptop, ya, atau mungkin nextnya apa gitu ya, ngeditnya gimana ya. Nah dia mau belajar nggak di saat nggak ada yang nyuruh gitu ya? Ingin taunya lebih tinggi. Dia nimba terus ilmunya. Betul. Gitu. Atau kayak Mas Sarel nih, ya Mas Sarel kan seneng nih bicara dan lain sebagainya. Wah, calon top presenter kondang. Amin. Amin. Nah tuh dengar. Pada saat nggak ada yang nyuruh, Mas Sarel searching di YouTube kah atau baca-baca buku gimana cara menjadi seorang presenter yang hebat, gimana jadi punya host ya, cara nanyanya gimana sih dan lain sebagainya, teknik probing dan lain sebagainya. Nah itu dia enjoy dan dia mau belajar. Itu saya banget Pak. Istri nggak nyuruh nih. Iya itu pos 2 itu. Istri nggak nyuruh, tapi ya itu karena kan hobi, enjoy. Salah nggak? Enggak kan? Nggak salah. Itu passion Bun, ya. Itu curahan hati Bun, ya. Iya, jadi jangan disalahkan. Ya, passion. Jadi pertama enjoy ya, melakukan hal tersebut. Entah Anda mau bekerja di bidang entertainment ataupun bekerja di kantor juga bisa loh ya. Misalkan dia accounting, misalkan contoh ya. Dia passion. Artinya apa? Pada saat
disuruh coba dong cek angka ini atau nggak usah jauh-jauh. Biasa kan kalau kita kantor ada makan kan pakai billing tuh. Iya. Nah, dicek nggak tuh kalau dia Kalau orang saya passion nih kan? kalau bicara cek ya, Iya. langsung saya cek Pak. Langsung saya cek kalau saya cek. Oh check in. Oh bukan. Jangan Gua belum jujur nangkep banget. nih. Jangan jujur banget. Iya, saya mah inisiatif orang. Inisiatif. Cek udah. Oh, langsung dicek kan. Iya. Ini berapa dan lain sebagainya. Itu kalau dia enjoy. Iya. Karena kan kalau kita biasanya kan, udah berapa? 200.000 ya udah langsung bayar aja kan. Oke. Nah, tapi kalau dia oke, nggak masalah deh. Gua cekin udah bener belum nih pesenannya. Terus yang kedua, gali atau dia mau belajar. Tadi misalkan zaman sekarang kan banyak tuh Mas Sarel ya, lu bisa lihat ya, banyak webinar atau Iya. Instagram live. Banyak. Wah, zaman sekarang tuh IG live. Ada nggak bahas soal akuntansi atau perpajakan. Nah, kalau dia mau belajar, dia nekunin, berarti kan ada passion tuh. Fashion. Oke. Karena kalau nggak passion, mau nggak sih belajar hal-hal yang di luar yang kita nggak suka? Nggak mau ya? Kalau bahasa Inggrisnya sih liar Pak. Liar. Liar. Bukan serius. Liar. Liar itu yang kalau terbang-terbang kan? Hah? Itu laler Oh ya. itu lalu. Nah, Boleh juga nih. nah selain enjoy sama dia mau belajar, Belajar. ya, cara ngeceknya ini passion yang buat nanti ke depan kira-kira oke nggak ya buat digelutin ya? Ini betul. passionnya cocok nggak nih ya? Bisa lihat dari pengakuan Pengakuan. dari orang lain. Oh, oke. Kayak misalkan kayak tadi bundanya atau istrinya kan bilang kan ini mau apa mau syuting dan lain sebagainya. Wah ya emang cocok nih ya suami saya nih emang kamu pasti bisa lah Oh, ya iya. sayang. Manggilnya apa beb atau sayang? Ah? Biasanya kalau sama Oh ini ayah dong. iya Ayah. ayah pasti bisa ya cintaku misalkan. Nah, Nice. gitu. Jadi ada pengakuan baik itu dari pasangan, baik dari orang lain atau bahkan dari atasan kita. Bisa jadi ya atasan kita bilang, iya nih, lu kalau mau ngedit nih, misalkan contoh ya, dia orangnya editing yang tadi ya, Iya, video betul. editing, ya, ini dia bagus loh, ngeditnya keren, ya, tim gua nih, berarti kan diakuin tuh, Betul. nah, berarti itu bisa tuh dari dia untuk passion untuk digelutin ya, nantinya tuh, Ditekunin lah ya. ditekunin, karena udah ada pengakuan Betul. dari orang-orang. Lalu untuk ngecek kira-kira ini passion saya atau enggak ya. Yang keempat adalah Anda bayangkan kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda mengerjakan hal tersebut berulang-ulang, masih seneng nggak? Atau kembali yang tadi itu masih enjoy nggak? Ya, jadi Anda bayangkan 5 tahun, 10 tahun ke depan kira-kira Anda masih mau nggak melakukan hal tersebut? Tapi kalau misalkan fashion itu masuk ke ranah jenuh, itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, semua hal pasti akan ada yang namanya rasa jenuh ya. Jenuh ya. Bener nggak? Bener. Ya kita pacaran aja deh, contoh ya. Pernah jenuh nggak lu, Mas Harel, sama pacar yang dulu misalkan? Wah saya sering jenuh Pak. Kalau istri enggak. Sering nggak ya? Enggak. Pacar ya, Pacar. pacar. Nah, apakah Beda itu? kan istri sama pacar. Istri ya istri, pacar ya Istri, pacar. pacar-pacar gitu ya. Nah, Beda Bun. iya. Biar pulang lu bisa tidur ya, nggak di sofa ya. Nah, pasti akan ada jenuh. Nah, Jenuh ya. tapi ya kalau kita passion, ya kita akan mencari cara. Ya udah, ini ya namanya pekerjaan, ya pasti Betul, akan ada betul, titik betul. jenuh. Tapi setelah itu kita bisa kembali lagi. Oh iya ya, ini kan emang karena gue seneng nih, ya. Walaupun syuting kan, kalau udah syuting misalkan bikin YouTube kan, Iya. kadang-kadang kan ya pasti lelah, jenuh kan. Iya. Ngeliatin Betul. viewer kok nggak nama-nama nih. Buat Iya. teman-teman yang baru mulai YouTube gitu ya. Buat saya juga gitu ya. Curhat Pak. Curhat nih. Kok Ada yang viewernya curhat. segini ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita Enjoy ya. ya terus kita betul. lihat, oke ini emang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya gue nggak masalah, seneng kok emang begini dibandingkan pekerjaan yang lain. Nah, itu cara ngecek passion yang keempat. Yang kelima, cara ngecek yang terakhir, apakah ini passion saya dan bisa digelutin jadi profesi. Betul. Nah, Nah itu penting ini. yang penting adalah selain tadi ada pengakuan, terus ada apalagi tadi yang keempat, nanti bisa cek ya. Cek ya. Nah, di sini teksnya. Gara-gara itu sih lupa. Yang kelima adalah ada orang yang mau membayar Anda secara profesional. Oh itu kalau dilihat profesi ya. Iya. Secara profesi ya. Secara profesi. Artinya misalkan kayak tadi dia di bagian editing video.
Dia senang enjoy, disuruh lembur pun nggak masalah. Betul. Dia mau belajar tentang ngedit-ngedit ya zaman sekarang dan lain sebagainya. Terus ada pengakuan Ya, baik dari pasangan, temen, betul. atasan dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir tadi ada orang yang mau tolong dong editing video gue. Betul. Gue bayar deh. Ya mungkin awalnya bayarannya nggak mahal ya, Iya. Mas Arel ya. Mungkin ya 100.000, 200.000 atau bahkan mungkin gue traktir deh, Gua traktir. makan siang, Siang. lo editing ya video gue. Ya setidaknya nggak apa-apa. Lama-kelamaan akan ada yang bayar mahal secara profesional. Nah, kalau itu oke, berarti itu passion Anda yang sudah menjadi profesi. Profesi. Boleh untuk dikejar itu. Nah, kalau saya mau tanya sama Pak MP ini, Ya. kalau Pak MP kalau gua boleh nanya dulu caranya Pak MP itu gali passionnya itu seperti apa? Sekarang kan udah menjadi seorang motivator yang wow lah gitu kan? Provokator ya. Provokator positif ya. Iya. Ya, cara ngeceknya yang tadi enjoy. Enjoy. Waktu saya kerja di pabrik, ya sebenarnya enjoy juga gitu ya. Cuma nggak saya enjoy pada saat berbicara. Berbicara. Nah, jadi begitu ngomong ngajarin orang, kok kayaknya enak ya. Dia ngerti, begitu dia, oh ada mata bersinar gitu. Tek. Oh, kayaknya ada Tapi kadang kepuasan. saya juga kalau dengerin orang ngomong, saya pas ditanya ngerti nggak? Enggak. Saya bilang biar cepet aja sih. Iya, itu gimana? Kalau itu kacau itu ya. Jadi cara Jadi menggali. begitu ini enjoy saya karena apa, orang begitu lihat matanya bersinar gitu ya, oh ngerti dan lain sebagainya. Bahkan disuruh lembur pun sama perusahaan waktu itu, lo training ya, ini walaupun udah jam 6 gitu ya, harusnya kan jam 5 ya. Iya. Saya nggak masalah, saya enjoy. Bahkan dibilang, tapi nggak boleh ngecas lembur loh. Ya sudah nggak apa-apa. Memang ini adalah bagian dari profesinya saya atau passionnya saya di situ ya. Oke. Terus juga ada pengakuan juga. Saya belajar dulu ya, saya belajar. Saya mau. Jadi saya searching seperti apa sih cara ngomong. Walaupun dulu penyiar radio ya, pernah MC, tapi MC-nya kan dadakan, nggak ngerti teorinya tuh. Nah, terus saya nyari yang benar gimana? Oh, cara ngebuka opening begini loh harusnya. Terus kalau pas lagi boring, nah tugas MC harus gimana? Ya, nah saya pelajarin dan saya invest tuh waktu itu bayar lumayan mahal, kursus apa dan lain sebagainya. Sambil ngecek kan, ini benar nggak ya passionnya gue. Terus mulai tuh ada pengakuan. Dipanggil ya. Belum. Pengakuan dari temen dulu. Waktu awal-awal kan. Mike, lu suka MC juga ya? Okay. Gue liat lu MC di situ loh. Iya. Bantuin gue yuk, mau nggak? MC ulang tahun anak. Oh iya boleh. Ya. Bayar berapa Mike? Tapi gue bayar ini aja ya makanannya boleh ya? Iya boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting saya diakuin dulu kan. Diakuin ya. Gue bisa nge-MC-in ulang tahun anaknya. Ya. Anaknya masih kecil ya, SD SMP gitu, SD. Namanya anak kecil gitu kan. Punya kakak nggak dia? Ada sih. Cakep ya. Sayangnya cowok. Ya, yang penting setia Pak. Yang penting setia. Karena cakep itu kan relatif ya, bisa Iya. cowok bisa cewek ya. Nah, setelah itu mulai dah. Saya gelutin, sudah nggak masalah. Disuruh bos pun suruh melakukan hal ini saya suka dan lain sebagainya. Akhirnya saya dipindahkan. Iya, kayaknya kamu cocok nih di sini. Oh ya sudah. Tapi waktu itu pas Bapak menggali passion Bapak, pernah nggak sih mengalami kegagalan istilah jati diri? Wah ini bukan passion gua nih. Itu how-nya gimana? Apa mas cara mengembalikan passion lagi? Pernah. Waktu itu kan saya pegang operation ya. Pernah di bagian sales, pernah di bagian operation gitu ya. Begitu saya jalanin selama 2 tahun 3 tahun, kok berasanya nggak nyaman, berat. Ibaratnya kalau kayak orang pacaran ya, udah hilang feeling, udah mau pergi juga kayaknya udah males gitu ya, teleponan juga kayaknya udah nggak mau. Nah itu berarti move on Pak itu mah. Iya udah saatnya move on. Nah, sama saya begitu, begitu di sana kok kayaknya ide-ide kreatif nggak muncul. Nah itu tanda tuh ide kreatif udah nggak muncul. Terus udah nggak ada passion mau belajar lagi. Padahal disediain gratis gitu ya. Nah berarti itu kayaknya nggak cocok di bagian itu. Saya pernah ngalamin kegagalan. Saya juga pernah ada cerita kawan. Ya. Jadi dia tuh fashionnya di situ. Cuman yang jadi permasalahan aja dia dijegal sama mungkin koleganya atau atasan. Oh bukan ya. Dia dijegal. Jadi dia tuh fashionnya di situ udah nyaman segala macam. Cuman ada penjagalan di situ. Maksudnya ada
frame yang nggak bisa dilewatin sama dia gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya cara teman saya itu supaya ya gue emang fashion di sini gitu. Kenapa sih selama itu nggak negatif gitu kan, positif, kenapa dibatasin gitu? Itu apa yang harus dilakukan ketika si teman saya itu sudah menemukan fashionnya di dalam dunia kerja, dia kayak ada penjagalan gitu, dibatasin lah gitu. Oh dibatasin, bukan dijegal sama temennya atau apanya, bukan ya? Dibatasin sama atasannya sama gitu. atasan. Oke, pertama bisa jadi kita lihat dulu ya, memang skupnya dia di area situ atau bukan. Kayak saya waktu megang operation, ke bagian training kan sebenarnya nggak nyambung ya. Iya kan? Ya udah paling. Tapi kan sama-sama di lapangan Pak. Sama-sama di lapangan. Paling yang cuma kita bisa ya tadi kalau misalkan pada saat lagi operasional, ya kita ngajarinnya via ini aja ngomong, misalkan diskusi kan. Betul. Oh Mas Arel, ini buat pengirimannya agak tersendat nih dan begini. Kira-kira kenapa dan lain sebagainya, nanya-nanya. Oh ini kan harusnya begini ya, kenapa nggak begini dan lain sebagainya. Ya kita cuma bisa sebatas itu. Nggak bisa ibaratnya kita bikin kelas dan lain sebagainya karena itu kan bagiannya yang berbeda. Nah, departemen atau divisi yang beda. Ya, tapi nggak apa-apa selama kita pelan-pelan ya sambil membuktikan bahwa kita bisa, jalan akan selalu terbuka. Ibaratnya nih. Nih buka-bukaan nih. Berlian kalau ada di lumpur, walaupun cahayanya sedikit, kalau dia berkilau, orang akan sadar nggak itu berlian? Sadar nggak Mas Arel? Sadar Pak saya mah. Apalagi berlian ya. Kalau yang cantik mah sadar. Serius. Udah cantik berkilau gitu ya. Pokoknya gitu. Nah, walaupun dia tersembunyi, kan kita bisa langsung lihat ya. Nah, oh ini kayaknya ada potensi nih, akan diangkat. Gitu. Jadi walaupun buat teman-teman juga ya, kalau misalkan saat ini mungkin masih belum dengan passionnya, ya nggak apa-apa pelan-pelan sambil bekerja, ya jalanin sambil belajar. Nanti begitu kelihatan mulai cahayanya berkilau, atasan mulai ngeliat ataupun dari departemen lain lihat, kayaknya si temennya itu bagus tuh, kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak dicoba? Biasa kan orang gitu ya, atau kenapa nggak dijajal sih? Kalau saya coba, saya jajal Pak. Itu mah pokoknya mah lah top pisan Top gitu. ya pisan ya. Itu mah udah dijajal gitu kan. Ya pokoknya enak lah. Dan ini ada pertanyaan dari lubuk hati saya paling dalam. Wah, dalam ini. Dalam. Kecebur ini ya, dalam ini. Udah Pak. Boleh nggak sih kira-kira kita nih punya lebih dari satu passion? Contohnya apa? Misalkan passionnya apa sama apa? Contohnya. Contoh nih, kalau saya kan istilahnya fashion saya tuh seperti urak-urakan nih. Urak-urakan tapi yang beginilah gitu kan. Cuman itu di sisi fashion ya. Fashion ya. Itu fashion. Beda. Fashion itu penampilannya urak-urakan apa adanya, itu fashion. Iya, jadi yang mau saya tanyakan adalah ketika saya punya satu passion gitu kan. Saya baru-baru ini lagi hobi membaca. Sebenarnya itu bukan hobi saya, tapi saya paksa. Yes. Itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah akan menjadi passion saya? Oke, ini kan lagi dipaksa ya. Iya, saya paksa. Dari paksa ya bisa jadi nanti jadi kebiasaan, lama-kelamaan bisa muncul hobi dan juga bahkan muncul passion ya. Oke, pertanyaannya, izinkan saya nanya dulu nih, gantian gue tanya balik ya. Aduh, jangan tanya pos 2. Bisa kebongkar ini. Sekarang ini enjoy nggak baca buku? Nah, pertanyaan yang bagus Pak. Buku yang saya baca itu Buku tabungan? Enggak sih, saya lagi suka baca buku yang ada impact ke saya gitu. Ya contohnya saya lagi suka membaca buku tentang masalah parenting gitu. Parenting, yes. Oke, berarti suka ya terhadap ini. Enjoy baca bukunya itu? Dibilang enjoy sih belum, karena saya masih tahap cari pemaksaan ya. Cari tempat untuk baca yang enjoy itu di mana gitu. Oke. Terus kira-kira akan cari buku-buku yang lain atau hal-hal yang lain, searching di Google dan lain sebagainya tentang parenting? Itu udah pasti. Udah pasti. Karena sosial media udah makin canggih kan. Oke. Buat 5 tahun 10 tahun ke depan, apakah masih senang tentang parenting? Harusnya senang. Harusnya senang. Harusnya senang. Karena kan itu bisa kita tahu tentang tumbuh kembangnya si anak. Jadi saya mulai suka sih. Ya, kalau anaknya udah gede gimana? Bikin lagi Pak. Bikin lagi. Ya, situ enak ya, produksi terus ya. Nah, Nah, ya sudah, kalau memang itu
bisa buat 5 tahun 10 tahun ke depan, bisa jadi ini jadi passion tambahan yang kedua. Passion tambahan. Jadi passionnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Kayak saya contohnya ya, gue itu kan sebagai pembicara Iya, betul. dan juga pencipta lagu. Wih, Musik. pencipta lagu. Ya, songwriter lah. Songwriter. Dan ini belum lama nih yang songwriter, baru sekitar 2 tahunan. 2 tahun. 2 Itu tahun kan. udah masuk label apa indie? Masih indie. Oh, indie. Nah, Indie Home. ya, sebut merek dong ya. Gak apa-apa ntar jadi sponsornya kita. Oh, amin. Amin, amin. Masih kosong nih. Ayo. Ayo. Nah, ini kan passion yang seiring dengan berjalan ya, jadi nambah kan. Selain ngomong ternyata bisa nyiptain lagu. Dan itu udah mulai nyiptain mau sampai ngulik-ngulik lagu sampai jam 1 pagi, jam 3 pagi, enjoy aja. Iya. Sama kayak gitu tadi tentang parenting. Betul. Berarti nanti kalau buat 5 tahun 10 tahun ke depan masih oke, masih hobi dan bahkan nanti ke depannya akan ya mengalir ya, akan ada Iya. pengakuan dan lain sebagainya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti akan menambah lagi passionnya. Iya. Tergantung nanti kita tinggal prioritaskan fokusnya. Betul. Nah, Mas Jadi, Farel mau fokus kemana nih? nah, itu yang juga saya mau tanyain juga terkait fokus. Yes. Ternyata ada yang bertanya tuh, Pak, kalau fashion saya rebahan, itu gimana? Lah, itu orangnya di situ nanya, fashion dia rebahan katanya. Fashionnya Itu gimana rebahan. katanya? Passion atau hobi? Nah, masih ketemu dulu. Betul. Ya, kalau hanya sebatas hobi, rebahan ya nggak apa-apa. Toh semua orang seneng kan ya. Iya. Rebahan, santai-santai, leha-leha. Nah, tapi mau digelutin nggak? Atau bahkan dijadiin profesi? Kalau Oh. passion kan akan bisa jadi profesi kan. Misalkan dia passion masak. Digelutin kalau jadi juru hobi masak chef. juga bisa jadi profesi kan, Pak? Bisa juga. Iya, kayak sepak bola kan. Dia sudah capek, dibayar, jadi Yes. hobi. Jadi hobi dan jadi passion kan. Iya, Nggak disuruh pun dia latihan. latihan. Iya. Nah, Padahal dari sisi latihan itu nggak dipakai tuh yang loncat-loncatan, enggak kan? tapi itu mendukung, Oke. menopang. Nah, pertanyaan kayak tadi, hobinya tidur, rebahan, ibaratnya, bisa nggak jadi passion atau bahkan digelutin jadi profesi? Bisa kayaknya. Nah, kalau bisa, ya bisa jadi nanti biar jadi peluang tuh. Iya. Misalkan mau buat jadi ngetes, bisa misalkan kerjasama sama brand kasur. Oh iya. Jadi dia ngetes tuh, kira-kira ini enak gak nih kalau tidur di sini? Kalau buat dia enak, berarti ini top nih kasurnya. Betul. Nah, akhirnya jadi profesi. Jadi ingat saya waktu itu saya juga pernah ngobrol kopi lah gitu. Jadi ada di dunia sana gitu kan. Dunia lain, dunia sana. Enggak, di luar Indonesia itu ada passion untuk tembakau kalau nggak salah. Bakal. Fungsi hidungnya dia tuh untuk menghirup tembakau aja gitu. Bener nggak sih? Bisa. Jadi dia bisa tahu nih, ini tembakau kualitasnya bagus atau enggak? Iya, Ya. betul. Dari pertama ya tadi dari hobi aja, misalkan dia hobi nyiumin tembakau atau hobi maaf kata ya ngerokok, ngelinting gitu ya, Iya. pakai tembakau dan lain sebagainya. Lama kelamaan jadi passion dia nanya-nanya, baca-baca tembakau itu apa sih kandungannya dan lain sebagainya. Akhirnya bisa jadi profesi. Jadi kalau perusahaan tembakau pengen tahu, dia gampang kan tinggal gini Iya, doang. QC. QC, bener. Nah, kalau kayak yang di Medan mungkin teman-teman tahu ya, ada duren yang terkenal di Medan. Nah, kalau kita mau belanja tuh misalkan, Bang, gue mau yang agak pahit-pahit dikit bang, jangan yang terlalu manis. Oh iya, bentar ya, pakai penciuman. Ini kemanisannya. Ini terlalu pahit nih. Nah ini, yang ini pahit dikit. Udah sampai setajam itu tuh. Itu mah belum seberapa. Nih, saya lagi nongkrong sama teman kan, ada motor nih berisik banget. Kata teman saya, kupingnya kan peka banget. Wah, ini mah becek katanya. Terus lubangnya gede. Saya bilang, anjir, peka banget ya. Sampai lubangnya gede dia tahu gitu kan. Lubang knalpot, Pak. Iya. Ya. Dan dia tahu nggak, misalkan pas dia denger gitu, wah ini dia pakai misalkan ya, wah ini motor Matic nih, atau wah ini bener. berapa cc? Iya, dia tahu dari suara dari knalpot. Nah kalau kayak gitu bisa tuh nanti Nah itu nextnya. ya memang dia udah profesi dia jadi seorang mekanik sih sebenarnya. Mekanik kan. Oke, pertanyaan terakhir Pak, gini. Ya. Jadi terkait fashion ini, Ya. berarti kalau kita bisa memfokuskan Ya. si fashion ini bisa jadi profesi. Bisa jadi profesi. Nah, pertanyaannya adalah buat orang yang belum tahu passionnya, simple aja. Bagaimana sih dia bisa tahu itu fashion dia? Kalau bisa menjadi profesi, itu gimana Pak?
pertanyaannya gampang ya. Kalau gimana cara ngeceknya ya? Iya, cara ngecek. Oke. Anda enjoy tidak melakukan hal tersebut. Bahkan kalau diminta untuk lembur melakukan hal tersebut tanpa dibayar, mau atau enggak? Cara ngeceknya simpelnya kayak gitu dulu. Apalagi kalau Anda bekerja di sebuah tempat, sebuah perusahaan, atau bahkan usaha sendiri ya. Iya. Kalau lagi nggak dibayar, masih tetap mau melakukan hal tersebut nggak? Kalau udah mulai hitung-hitungan, udah males ya dan lain sebagainya, Iya sih. bisa jadi itu bukan passion Anda. Bisa jadi itu hanya sebatas job Job. ya untuk Anda cari nafkah, ya cari makan gitu. Salah nggak? Ya nggak salah juga, betul ya. Betul. Tapi alangkah lebih enaknya lagi kalau Anda bekerja ditambah dengan passion Anda, melakukan pekerjaan yang Anda passion, itu akan lebih enak lagi. Jadi Anda nggak akan tersiksa karena yang Anda lakukan tiap hari adalah ya melakukan passion Anda. Passion Anda. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi. Fashion, hobi itu tergantung. Kalau kalian enjoy, kalian bisa menjadikan itu profesi, kenapa tidak kalian lakukan? Satu lagi ya Pak, Ya. biasa. Kalau di podcast gue tuh, dia si narasumber harus kasih quotes terkait passion ini. Oke. Quote-nya yang simple Boleh? ya. Do what you love and love what you do dengan passion. Itu. Artinya di bawah ya. Jangan merokok di bawah ini. Oke, jangan lupa di-subscribe sosmednya Pak Michael Pranajaya. Dan di komentar juga serta dinyalakan loncengnya ya. Untuk gerasa-gerusuk juga ya. Di subscribe, follow ya dan juga dinyalakan loncengnya. Untuk komentar. Terima kasih banyak. Tos, Pak. Sama-sama. Tos.